Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi bagian 40. Menyisakan celana dalam bermotif bunga. Dia di belakang saya, terjebak dalam jebakan formasi. Charlie buru-buru menunjuk ke belakangnya. Ini adalah penjelasan yang telah dia persiapkan sebelumnya. Murid berjubah ungu itu melirik Charlie dan berkata, "Kakak senior Kong menginstruksikan kami untuk tidak mempersulit murid-murid puncak Diyang, tetapi karena kami para kakak senior telah datang sejauh ini, kami tidak bisa pulang dengan tangan kosong." Saya mengerti. Charlie mengangguk dan membungkuk, tetapi tetap menyerahkan sebuah tas penyimpanan sebagai upeti. Bukan karena dia takut pada 7 atau 8 orang di depannya. Jika itu adalah pertempuran besar-besaran, dia tidak akan pernah takut pada orang-orang ini. Mereka bahkan belum mencapai alam matahari sejati, dia tidak akan menganggap mereka serius. Tetapi meskipun dia tidak takut pada orang-orang ini, dia tidak bisa mengalahkan mereka semua dalam waktu singkat. Jika ini menyebabkan keributan dan menarik perhatian komandan yang lainnya, itu jelas bukan yang ingin dia lihat. Dia ingin melewatinya tanpa pertumpahan darah, hanya saja itu akan menghabiskan sejumlah uang. "Ayo pergi." Setelah mengambil tas penyimpanan Charlie, murid berjubah ungu itu memimpin dan menuju ke arah yang telah ditunjuk Charlie sebelumnya. "Aku mendengar dari kakakku bahwa Charlie sangat licik. Semuanya, waspadalah. Akan ada hadiah besar untuk menangkap Charlie." Apakah semua murid sekte dalam berotak babi? Melihat sosok-sosok yang pergi, Charlie tak kuasa menahan diri untuk mengelus dagunya. Jika mereka semua semudah ditipu seperti mereka, aku bisa dengan mudah menyusup ke sekte dalam. Sebaiknya cepat pergi. Mereka akan segera kembali. Melarikan diri adalah kebijakan terbaik. Setelah melihat ke belakang untuk terakhir kalinya, Charlie dengan cepat menghilang. Selanjutnya, dia bertemu dengan beberapa kelompok orang lagi. Seperti yang Charlie duga, dalam ujian di hutan yang sunyi ini, menyebut nama puncak di yang jelas lebih efektif daripada menyebut nama paviliun pil roh. Yang terpenting, salah satu pemimpin sekte dalam kali ini adalah Koman, yang pernah menjadi murid sejati puncak di yang di sekte luar. Karena hubungan ini, dia sudah memberi instruksi untuk tidak mempersulit para murid puncak di yang. Justru karena Koman telah mengatur segala sesuatunya untuk para murid puncak di yang sebelumnya, perjalanan Charlie menjadi sangat lancar. Dia dengan mudah melewatinya hanya dengan mengeluarkan sejumlah uang. Di depan, beberapa murid dalam lainnya terlihat. Charlie mengangkat alisnya, tetapi tetap mengeluarkan tas penyimpanan dari jubahnya. "Salam, saudara-saudara senior, saya dari sekte luar, puncak Diyang." Sambil tersenyum, Charlie menyerahkan tas penyimpanan itu, 1000 batu spiritual, sebagai tanda penghargaan kecil saya. "Terimalah." Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah putih yang mengipas-ngipas kipas lipat. Pemuda ini memiliki kulit putih, alis seperti daun willow, mata seperti phoenix, mulut kecil, dan bibir tipis, jelas tipe orang yang jahat. Dia memancarkan aura feminin, hampir seperti seorang wanita. "Kalau begitu, aku pergi dulu," kata Charlie, hendak berjalan mendekat. "Apakah aku mengizinkanmu pergi?" Pemuda berjubah putih itu mengulurkan kipas lipatnya, menghalangi jalan Charlie. "Aku sudah membayar. Yang lain boleh pergi setelah membayar, tapi kau tidak." Mata sipit pemuda berjubah putih itu berbinar-binar dengan cahaya main-main saat dia menatap Charlie dengan penuh minat. "Kau pikir aku tidak akan mengenalimu hanya karena kau telah berubah menjadi Yoshue? Apa yang kau katakan, kakak senior? Aku tidak mengerti." Charlie berpura-pura bingung, berpura-pura tuli dan bisu. Mendengar ini, senyum murid berjubah putih itu semakin lebar. "Yoshue berada di tingkat ke-7 alam esensi manusia. Bahkan jika kau dapat berubah menjadi bentuk dan penampilannya, dapatkah kau meniru kultivasi alam esensi manusia tingkat ke-7-nya?" Saat dia mengatakan ini, senyum main-main muncul di bibir murid berjubah putih itu, lalu dia mendekat ke telinga Charlie, tersenyum nakal, "Bukanlah aku benar, adik Charlie Ye." "Charlie. Dia adalah Charlie." Meskipun suara murid berjubah putih itu lembut, suara itu tetap terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Seketika, kelompok itu berpencar dan mengepung Charlie. Aura mereka meningkat, menunjukkan sikap ingin menangkap Charlie dalam satu serangan. Sepertinya tidak semua murid dalam itu idiot. Identitasnya terungkap, Charlie mengorek telinganya dan kembali ke wujud aslinya. Benar saja, mereka yang berjalan di tepi sungai seringkali sepatunya basah. Charlie tidak pernah menyangka dia akan lulus ujian semudah ini.
Takdir selalu tampak melemparkan berbagai hal konyol kepadanya. Dikenali sepenuhnya sesuai dengan harapannya. Tidak heran kita sudah lama tidak mendengar kabar dari Charlie. Dia telah berubah wujud. Kita benar-benar meremehkannya. Untungnya, kakak senior Pipit yang mengenalinya, kalau tidak anak ini pasti akan menipu kita. Pipit. Mendengar nama ini, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat murid berjubah putih yang telah mengetahui penyamarannya. Tidak heran dia seperti perempuan. Mengetahui Charlie menghinanya, murid berjubah putih bernama Pipit tidak marah. Ia hanya mengibaskan kipas lipatnya dengan lembut, menatap Charlie dengan geli. Nak, kau akan menyerah dengan patuh, atau kami akan membantumu. Aku menyerah. Charlie segera mengangkat tangannya. Begitu baru benar, Pipit terkekeh, lalu mengedipkan mata pada seorang murid. Murid itu mengerti dan segera mengeluarkan tali pengikat dari tas penyimpanannya, berniat untuk mengikat Charlie di tempat. Sekte luar menyebarkan berbagai macam rumor tentangmu, tetapi kau tetap tertangkap oleh kami. Murid itu mencibir sambil melangkah maju. Pergi ke neraka. Tanpa diduga, Charlie, yang tadi diam tak bergerak, tiba-tiba bergerak, menendang murid itu dan kemudian melompat keluar dari kepungan. Aku tahu kau tidak akan menyerah. Pipit mencibir, busur besarnya sudah ditarik sepenuhnya, anak panah panjang yang berkilauan dengan cahaya dingin terpasang di ujungnya, dan bahkan sebelum dilepaskan, suara nyaring yang jernih sudah terdengar. Meskipun Pipit itu lemah lembut, serangannya sangat kejam dan tanpa ampun. Sebuah anak panah tajam melesat ke arah Charlie seperti garis hantu. Merasa merinding, Charlie menggunakan jurus misterius 1000 ilusi bayangan cepat, berputar tajam untuk menghindari anak panah itu, lalu melompat dengan kecepatan kilat. Namun, dia telah meremehkan anak panah itu. Meskipun dia berhasil menghindarinya, anak panah itu tampaknya memiliki roh, tanpa henti mengejarnya. Anak panah pengejar angin misterius. Charlie sepertinya pernah mendengar teknik rahasia anak panah ini. Bukan karena anak panah itu memiliki roh, melainkan karena anak panah itu telah tercetak saat ditembakkan, dan begitu diluncurkan, ia tidak akan berhenti kecuali mengenai targetnya. Dasar banci, aku meremehkanmu. Charlie tiba-tiba berhenti, pelangi merah tua keluar dari lengan bajunya, berubah menjadi pedang langit merah. Formasi pedang geng surgawi. Bersamaan dengan saat dia menggunakan pedang langit merah, formasi pedang pertahanan geng surgawi terbentuk. Swiss. Bang. Panah angin pengejar angin misterius yang dahsyat itu sangat ganas, tetapi berhasil dibelokkan oleh formasi pedang geng surgawi dan menancap secara diagonal di sebuah batu. Pada saat ini, yang lain menyerbu dari segala arah. Charlie, dengan koordinasi pinggang dan kuda-kudanya yang sempurna, serta energi sejatinya, menyerang orang pertama yang menyerbu ke depan dengan pukulan telapak tangan, membuatnya terhuyung mundur dengan erangan tertahan. Dia melanjutkan dengan tinju pengguncang gunung, membuat orang kedua batuk darah dan terbang. Jari satu yangnya menyusul, menusuk lubang berdarah di tubuh orang ketiga. Anak baik, kau memang bukan orang biasa. Yang terkuat dari kelompok itu, Pipit, menyerbu ke depan. Melihat ini, Charlie dengan cepat mundur. Pria ini tampak lemah lembut, tetapi dia bukan orang biasa. Kultivasinya telah mencapai 1 kaki di alam matahari sejati, dan kekuatannya bahkan melampaui Zelen dan Henry. Teknik pedang angin. Benar saja, Pipit segera melepaskan serangan yang kuat, sebuah serangan pedang menembus langit dengan kekuatan yang tak tertandingi. Charlie bereaksi cepat, pedang surgawinya langsung diposisikan di depannya. Bang! Serangan pedang Pipit yang dahsyat menghancurkan pedang surgawi yang berat dan kokoh, namun tetap memaksa Charlie mundur setengah langkah. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran, atau kau akan benar-benar berpikir aku terbuat dari kertas. Charlie mengumpat, langsung melemparkan pedang surgawi dan mengikutinya dari belakang. Pipit mendengus, mengayunkan pedangnya untuk menangkis pedang surgawi, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia bertabrakan dengan serangan Charlie yang datang. Aum! Raungan meletus, seperti binatang buas yang turun dari gunung. Gaya bertarung Charlie tidak terduga dan tanpa ampun, terkadang seperti harimau, terkadang seperti kera ganas, terkadang seperti singa, terkadang seperti serigala, mencengkeram, menamparkan, merobek, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahunya, setiap persendian tubuhnya menjadi senjata yang ganas. Menghadapi pertarungan jarak dekat yang begitu kuat dari Charlie untuk pertama kalinya, Pang Yang Wei lengah, tubuhnya dipenuhi bekas pukulan tinju dan kaki. Kirim sinyal. Pipit, yang terdesak mundur oleh serangan Charlie, berteriak kepada orang-orang di belakangnya. Seketika itu juga, seorang murid mengeluarkan tabung bambu bercahaya, melepaskan segelnya, dan seberkas cahaya spiritual melesat ke langit, berubah menjadi pancaran yang menyilaukan.
Tuing. Boom. Melihat cahaya cemerlang di langit, banyak yang mendongak. Mereka pasti telah menemukan Charlie. Ikuti aku. Koman adalah yang pertama tiba, memimpin sekelompok anak buahnya. Niat membunuh mereka sangat terasa. Akhirnya kutemukan kau. Aku akan menghancurkanmu. Sepupu Henry, Yul, juga tiba dari arah lain. Sekarang kau di sini, kau tidak perlu kembali. Kilian juga melihat sinyal tersebut, dengan tepat menentukan arah dan lokasi Charlie, dan memanggil murid-muridnya untuk menyerang. Serang. Para murid inti, yang masih bertempur melawan Wulan dan kelompoknya, segera mundur dari pertempuran setelah melihat cahaya sinyal dan bergegas menuju arah asalnya. Apa yang terjadi? Ervin, yang memegang gada berduri, berseru kaget. Mungkinkah Charlie telah ditemukan? Wulan sedikit mengerutkan kening. Dilihat dari pengaturan ini, mereka akan menjebaknya di hutan belantara. Lalu tunggu apa lagi? Ayo serang. Ervin segera mengayunkan gada berduri miliknya. Kakak Siong, kita tidak bisa menerobos. Roxane mengingatkannya, kau lupa, setiap tim kita memiliki pintu masuk yang ditentukan, dan setiap pintu masuk memiliki lorong yang sesuai. Kita tidak bisa meninggalkan lorong ini, tetapi para murid dalam yang sedang menguji kita mengabaikan batasan lorong dan dapat bergerak bebas di antara setiap lorong. Sial, aku lupa tentang itu. Seperti mereka, tim Bradley, Travis, dan Loris juga mengalami situasi yang sama. Mereka awalnya terlibat dalam pertempuran sengit dengan para murid dalam, tetapi karena lampu sinyal, para murid dalam segera melepaskan diri dari pertempuran dan menyerbu ke arah Charlie. Tidak diragukan lagi, bocah Charlie itu telah ditemukan. Tapi ini cukup merepotkan. Harold G., Wowo Zhao, dan Pak Tua King benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan mereka kali ini. Aku bahkan mendengar bahwa siapapun yang dapat melumpuhkan Charlie selama ujian di hutan belantara ini dapat memperoleh 100.000 batu spiritual dari mereka. Tidak heran mereka semua begitu bersemangat. Sayang sekali kita dibatasi oleh jalur masing-masing, kalau tidak, kita bisa pergi membantunya. Saat ini, jika seseorang melihat ke bawah dari langit, ia akan melihat sosok-sosok bergerak ke segala arah di dalam hutan belantara yang luas, seperti aliran sungai yang mengalir serempak menuju satu arah. Merasakan aura kuat yang mendekat dari segala sisi, Charlie meninju Pipit hingga terpental, lalu berbalik dan berlari. Kau pikir kau mau pergi kemana? Pipit langsung menerkam, tetapi tanpa diduga, Charlie, setelah hanya 2 langkah, tiba-tiba berbalik. Raungan. Raungan meletus, raungan naga yang kuat menggema di hutan. Gelombang suara mengerikan dari murka naga gila dilepaskan oleh raungan Charlie, dan Pipit, yang telah maju, menerima pukulan telak. Bang! Jelas tidak menyangka Charlie memiliki teknik suara yang begitu dominan, Pipit tentu saja terkena serangan. Pandangannya langsung gelap, pikirannya berdengung, ia merasakan sakit yang luar biasa, dan darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya. Kembali ke sini. Charlie melangkah maju, menarik Pipit yang terhuyung-huyung kembali, lalu memutarnya. Bang, bang bang. Selanjutnya datang gerakan khas Charlie. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, Pipit yang masih linglung dibanting ke tanah oleh Charlie, benturan itu menciptakan kawah berbentuk manusia. Organ dalamnya bergeser, dan dia memuntahkan seteguk darah setinggi lebih dari 2 zang. Hentikan dia. Di belakangnya, para murid inti bergegas maju. Kia. Charlie meraung, meraih kaki Pipit dan menggunakan tubuhnya sebagai senjata, mengayunkannya dengan liar. Beberapa murid inti yang bergegas maju terlempar. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian. Setelah melemparkan Pipit, Charlie melesat ke kedalaman hutan. Raungan. Tak lama kemudian, raungan binatang buas iblis bergema dari kedalaman hutan. Saat ini, Charlie sibuk di depan bangkai besar binatang buas iblis. Pertama, dia menggali tubuh binatang itu, lalu dia merangkak masuk ke dalamnya. Ini adalah kali kedua dia melakukan ini. Dia ingat bahwa dia telah menggunakan metode yang sama untuk melarikan diri dari pencarian Luna hari itu. Benar saja. Tak lama setelah ia bersembunyi di dalam, tanah bergetar, dan Koman memimpin sekelompok anak buah dan lebih dari selusin boneka untuk menyerang. Tidak ada yang menahan, bunuh atau dibunuh. Suara Koman sangat jelas. Sialan, kau benar-benar kejam. Di dalam perut binatang buas itu, Charlie tak kuasa mengumpat pelan, tetapi karena jumlah musuh yang sangat banyak, ia tak punya pilihan selain menahan napas dan menyembunyikan keberadaannya. Baru setelah kelompok itu lewat, ia keluar dari perut binatang buas dan bergegas pergi ke satu arah. Di sisi lain, Pipit, yang telah sadar kembali, telah bertemu dengan Koman dan yang lainnya. Di mana dia?
Melihat Pipit dan yang lainnya dalam keadaan berantakan, dan tanpa tanda-tanda Charlie, Koman tak kuasa berteriak. Dia kabur. Kami mengejarnya dan dia menghilang, dan dia lari ke arah kakak senior Koman. Kakak senior Koman, kau tidak melihat Charlie ketika kau datang ke sini. Apakah kau bilang aku buta? Koman meraung. Memang, dia tidak bertemu Charlie ketika datang, tetapi bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Charlie akan bersembunyi dengan cara yang aneh di dalam perut binatang iblis? Karena mereka tidak menduganya, mereka tidak memperhatikan, sehingga Charlie lolos. Tak lama kemudian, Kilian dan Yul tiba bersama anak buah mereka. Beberapa kelompok saling menatap, kelompok yang begitu besar, namun dia masih berhasil lolos. Temukan dia. Dia pasti tidak pergi jauh. Tak lama kemudian, kelompok-kelompok yang baru saja berkumpul bubar lagi, beberapa dalam kelompok 3 orang, beberapa dalam kelompok 5 orang, dan memulai pencarian menyeluruh. Memang benar, karena ulah Charlie, 4/5 dari murid-murid dalam yang dikirim ke hutan terpencil sedang mencari Charlie, dan karena itu, tekanan pada tim Bradley, Travis, dan Wulan sangat berkurang. Bahkan sebelum malam tiba, tim Bradley dan Xiao Jing telah lulus ujian dan berhasil memasuki sekte dalam. Kalian lulus ujian secepat ini. Di pintu keluar hutan terpencil, murid-murid dari sekte luar sedang menunggu, sangat terkejut melihat mereka muncul dalam waktu kurang dari sehari. Sial, praktis tidak ada halangan sama sekali, Bradley menghela napas. Apa yang terjadi? Apa lagi yang bisa terjadi? Mereka semua pergi untuk menyergap Charlie, Travis mengangkat bahu. Kau kenal Charlie, kan? Orang yang membuat sekte luar kacau. Begitu banyak orang pergi ke kultivator alam kondensasi Ki. Mereka pasti bosan. Setelah Bradley dan timnya, banyak tim lain muncul dari hutan terpencil dan berhasil memasuki sekte dalam. Bahkan beberapa tim dengan kekuatan tempur yang lebih lemah berhasil melewati ujian hutan terpencil tanpa menyadarinya karena ulah Charlie. Cari dia. Hutan terpencil bergema dengan suara gemuruh, menciptakan keributan yang cukup besar. Charlie sekali lagi lolos dari pengepungan dalam keadaan berantakan. Sepanjang hari, dia telah dikepung dan dicegat oleh murid-murid sekte dalam lebih dari sekali. Dia tidak takut pada siapapun saat bertarung sendirian, tetapi dikelilingi dan dicegat oleh hampir 100 orang benar-benar membuatnya kehilangan kesabaran. Di mana dia? Kepung dia. Charlie, yang baru saja lolos dari pengepungan, bahkan belum sempat beristirahat ketika dia mendengar seseorang berteriak di belakangnya. Cepat, kirim sinyal. Dasar bajingan. Charlie mengumpat pelan dan melarikan diri lagi untuk menyelamatkan nyawanya. Swoosh, swoosh, swoosh. Tak lama kemudian, hutan yang tadinya sunyi menjadi ramai kembali. Saat ini, senja telah tiba, dan malam telah turun. Di semak belukar, Charlie terbaring terengah-engah, tubuhnya dipenuhi luka, darah masih mengalir, dan wajahnya pucat. Hari ini telah sangat melelahkannya. Kalian hebat. Sambil bergumam pelan, Charlie mengambil 2 pil peremajaan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. 1 jam kemudian, auranya kembali ke kekuatan semula, dan kemampuan regenerasinya yang kuat hampir sepenuhnya menyembuhkan lukanya. Melirik langit berbintang yang luas, Charlie diam-diam menyelinap keluar dari semak belukar. Kalian sudah mengejarku seharian, sekarang giliranmu. Dulu aku anggota organisasi intelijen. Kemampuan kalian jauh dari cukup untuk menangkapku. Muncul dari semak belukar, sosok Charlie melesat menembus hutan yang sunyi, akhirnya melompat dengan lincah ke atas pohon yang besar. Menggunakan ranting dan dedaunan sebagai tempat berlindung, ia menahan napas. Tak lama kemudian, 3 sosok lagi terlihat di kejauhan. 1 berada di puncak alam manusia, 1 di tingkat ke-8 alam manusia, dan 1 di tingkat ke-7 alam manusia, gumam Charlie dari atas pohon, langsung mengenali tingkat kultivasi ketiganya. Ia berpikir dalam hati, pekerjaan ini sepadan. Ketiga murid dalam itu terus melihat ke kiri dan ke kanan, berharap menemukan jejak Charlie. Bocah Charlie itu seperti kecoa yang tak terkalahkan. Begitu banyak orang mengejarnya, namun ia masih berhasil lolos. Sepertinya rumor dari sekte luar itu benar. Murid magang yang hanya berada di alam kondensasi Ki ini tidak boleh diremehkan. Kita punya 3 kultivator alam matahari sejati. Dia bukan apa-apa. Lihat saja, kita akan menangkapnya cepat atau lambat. Ketiganya mengobrol di antara mereka sendiri, sama sekali tidak menyadari bahwa Charlie, yang bersembunyi di pohon, sedang mengawasi mereka dengan senyum dingin. Karena kalian di sini, tidak perlu pergi. Charlie mencibir, melambaikan tangannya dan melemparkan 3 atau 5 bola besi abu-abu kecoklatan. Boom, boom, boom.
Ketiganya bereaksi cepat, segera mengayunkan pedang panjang mereka dan membelah 3 atau 5 bola besi hitam itu menjadi 2. Kabut hitam tebal mengepul keluar saat bola-bola besi itu terbelah. Sialan, bom asap. Ketiganya mengumpat, menyadari bahwa mereka telah disergap, dan langsung berkerumun saling membelakangi. Pada saat ini, Charlie telah melompat turun dari pohon dan diam-diam melesat ke dalam kabut hitam. Dia juga telah mengeluarkan cambuk besi gelap dari tas penyimpanannya. Cambuk besi ini adalah yang dia beli dari pasar gelap dunia bawah seharga 500.000 koin. Cambuk itu sangat keras dan sempurna untuk menghantam orang. Bang! Tak lama kemudian, sebuah teriakan terdengar dari kabut hitam tebal. Murid tingkat 7 alam esensi manusia itu telah dihantam, berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya, dan pingsan di tempat. Sial, cambuk besi ini sangat kuat. Setelah melumpuhkan murid itu, Charlie langsung bersembunyi di kabut hitam lagi. Dia masih terkejut dengan cambuk besi di tangannya. Satu cambukan telah membuat seorang murid tingkat 7 alam asal manusia berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya. Kekuatan ini benar-benar di luar dugaannya. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Setelah salah satu dari kelompok 3 orang itu pingsan, 2 orang yang tersisa meraung dan melepaskan serangkaian teknik rahasia yang mengerikan. Charlie mengintai di dekatnya, menunggu mereka melepaskan serangan pamungkas mereka sebelum tiba-tiba menerkam. Dia kemudian mengangkat cambuk besinya, menyerang murid tingkat 8 alam asal manusia, menyebabkannya berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya dan pingsan. Setelah menjatuhkan satu lagi, Charlie sekali lagi menghilang ke dalam kabut hitam. Charlie, aku tahu itu kau. Menggunakan bom asap, perilaku seperti itu benar-benar tercela. Murid itu meraung marah. Tercela. Suara Charlie melayang menembus kabut hitam tebal, tertawa dingin, bukankah kalian juga tercela? Begitu banyak dari kalian yang mengeroyokku, seorang kultivator alam kondensasi Ki, bahkan lebih tidak tahu malu daripada aku yang menggunakan bom asap. Jika kau berani, mari kita bertarung 1 lawan 1. Hentikan trik-trik licik ini. Baiklah. Charlie melompat ke depan, dan sebelum murid itu sempat bereaksi, cambuk besi hitamnya menebas dari langit. Bang! Ah! Dengan jeritan, murid di puncak alam asal manusia juga terkena, berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya, wajahnya rata di tanah seperti bintang. Setelah membuat ketiganya pingsan, Charlie tidak berlama-lama. Dia menyimpan cambuk besinya dan mulai menggeledah tubuh mereka secara menyeluruh, mengambil semua tas penyimpanan dan harta mereka. Dia bahkan menelanjangi mereka, hanya menyisakan celana dalam bermotif bunga. Setelah melakukan ini, dia berbalik dan menghilang. Charlie muncul kembali di tengah hamparan rerumputan liar yang rimbun. Alih-alih memeriksa rampasannya, ia mengeluarkan cambuk besi gelap yang biasa saja. Cambuk inilah alasan utama mengapa ia begitu cepat dan tegas mengalahkan 3 murid dalam. Kau tidak akan tahu sampai kau menggunakannya, dan begitu kau menggunakannya, kau akan takjub. Charlie mendecakkan lidah, memeriksa cambuk di tangannya. Satu cambukan saja bisa membuat kultivator alam manusia tingkat puncak berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya. Kekuatanmu benar-benar mengejutkanku. Charlie mulai menyadari bahwa ia telah meremehkan cambuk besi gelap yang biasa saja ini. Ia belum menggunakannya sejak membelinya di pasar lelang, baru mengeluarkannya hari ini untuk menyergap seseorang. Ia tidak mengharapkan efek yang tak terduga seperti itu. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Apakah di cambuk benda ini benar-benar seburuk itu? Charlie bergumam pada dirinya sendiri, mengetuk dahinya dengan cambuk. Tuk, wadaw. Tiba-tiba, Charlie merasakan kegelapan di depan matanya, diikuti oleh sedikit dengungan di kepalanya, terutama di jiwanya, yang berdenyut seolah-olah dihantam sesuatu. Sambil menggelengkan kepalanya untuk memulihkan kesadarannya, Charlie dengan ragu-ragu melihat cambuk besi di tangannya, berseru dengan terkejut, dasar bajingan, kau bukan senjata yang dirancang khusus untuk menyerang jiwa, kan? Charlie merenung sejenak, mengingat rasa sakit yang dirasakannya di jiwanya setelah dicambuk, dan menghubungkannya dengan 3 murid inti yang ditemuinya sebelumnya. Dia sekarang cukup yakin bahwa kemampuan sebenarnya dari cambuk besi hitam itu adalah untuk menyerang jiwa. Harta karun yang sesungguhnya. Mengetahui kemampuan cambuk itu, Charlie merasa senang, menghembuskan napas padanya dan menyekanya dengan lengan bajunya. 500.000 batu spiritual itu benar-benar terpakai dengan baik. Hehehe. Dia terkekeh, menyimpan cambuk itu, dan Charlie melesat keluar dari semak-semak lagi. Teriakannya menggema, kalian semua tunggu, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Tak lama kemudian, dia muncul di depan sebuah kolam air. Kemudian, dia mengubur beberapa ranjau darat di sekitar kolam sebelum melihat sekeliling dan melompat ke dalamnya.
Tak lama kemudian, sebuah tim beranggotakan 5 orang mencari di area tersebut dan perlahan memasuki zona penyergapan Charlie. Boom! Dengan cepat, seorang murid inti yang kurang beruntung menginjak ranjau darat dan langsung terlempar. Hati-hati! Para murid yang tidak terkena jebakan berkerumun bersama. Kirim sinyal. Segera, seorang murid mengeluarkan tabung bambu untuk memberi sinyal. Tetapi sebelum dia bisa membuka segel pada tabung itu, Charlie, yang bersembunyi di kolam, tiba-tiba keluar. Dia pertama-tama menghancurkan tabung bambu di tangan murid itu dengan aura pedang, lalu melemparkan 3 atau 5 bom asap. Ah! Tak lama kemudian, jeritan kesakitan terdengar. Mengetahui kekuatan cambuk besi yang dahsyat, Charlie benar-benar semakin mahir menggunakannya, menjatuhkan kelima murid dalam waktu kurang dari 30 detik. Sama seperti pertama kali, dia menjarah semua harta benda dari kelima murid inti ini, lalu menelanjangi mereka hingga hanya tersisa celana dalam bermotif bunga. Setelah melakukan ini, Charlie membuat lubang yang dalam di tanah, mengikat kelima pria itu bersama-sama, dan menendang mereka ke dalam lubang. Gali lubang, kubur mereka di dalam tanah. Charlie dengan cepat mengisi lubang itu. Sebagai kultivator, bahkan jika dikubur di bawah tanah, mereka tidak akan mati lemas dalam 3 hingga 5 hari. Tidurlah di sini. Melirik ke tanah, Charlie berbalik dan menghilang. Ah! Tak lama kemudian, teriakan terdengar dari sudut hutan yang sunyi. Ketika komandan yang lainnya tiba, mereka hanya melihat 5 atau 6 murid tingkat dalam yang telanjang. Sialan! Kilian meraung, membelah pohon tebal menjadi 2 dengan 1 pukulan telapak tangan. Kultivator alam asal manusia biasa tidak akan mampu menghadapinya. Mata Koman berkilau dengan cahaya jahat. Untuk dapat melenyapkan 5 atau 6 kultivator alam asal manusia dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya pasti tak tertandingi oleh siapapun di bawah alam matahari sejati. Kita berada di tempat terbuka, dia di tempat tersembunyi, dan selain itu, hutan yang sunyi ini sangat luas. Tidak akan mudah untuk mengurungnya. Yul juga berkata dingin. Mungkin, aku punya cara. Pipit, yang hampir pingsan karena teriakan Charlie sebelumnya, melompat keluar lagi dan membisikkan sesuatu di telinga mereka bertiga, yang membuat mereka tersenyum aneh. Di tengah malam yang gelap, Charlie, si pemuda gelisah ini, muncul seperti hantu, kadang muncul dan kadang menghilang. Setiap kali dia muncul, beberapa murid inti akan pingsan. Di sebuah hutan pohon layu, dia menyerang lagi, dengan brutal menjatuhkan 3 murid inti, mencuri semua harta mereka, dan menelanjangi mereka hingga hanya tersisa celana dalam bermotif bunga. Baiklah, sampai jumpa nanti. Sambil menepuk pantatnya, Charlie sekali lagi berjalan ke malam yang gelap. Namun, dia tidak menyadari bahwa ketika dia menjatuhkan ketiga murid inti itu, seseorang telah menempelkan jimat bercahaya di tubuhnya. Mungkin dia terlalu bersemangat untuk menyadarinya. Langit malam sangat gelap, dengan bintang-bintang yang tersebar seperti debu. Setelah itu, Charlie tidak melakukan kejahatan lagi, tetapi malah bersembunyi di sepetak rerumputan. Sebelumnya, dia telah menanam ranjau darat dalam radius 1000 kaki dari sepetak rerumputan ini. Jika ada yang mendekat, mereka pasti akan memperingatkannya, sehingga mencegahnya menjadi terlalu pasif. Hasil rampasan yang sangat menguntungkan. Charlie memperlihatkan harta rampasannya di depan dirinya dari balik rerumputan, matanya berbinar. Ada hampir 400.000 batu spiritual saja, ditambah berbagai cairan spiritual dan pil kekayaan yang sangat besar. Terima kasih pada kalian. Dia mengeluarkan cambuk besi itu lagi, menyekanya dengan lengan bajunya. Awalnya, dia hanya ingin lulus ujian ini, meskipun itu berarti menghabiskan lebih banyak uang, dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tetapi ketika dia mengetahui kekuatan dahsyat cambuk besi itu, dia langsung meninggalkan rencananya untuk memasuki sekte dalam sesegera mungkin. Dengan cambuk besi yang kuat ini di tangan, dia sudah enggan meninggalkan hutan yang sunyi ini. Setidaknya sebelum pergi, dia ingin merampok semua orang yang telah dia kelilingi. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menghasilkan kekayaan. Tunggu saja, tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Dengan tawa dingin, Charlie membalikkan tangannya dan menyimpan cambuk besi itu. Boom! Tak lama kemudian, suara dentuman terdengar 1000 kaki jauhnya. Mendengar suara itu, Charlie tiba-tiba berdiri, tahu bahwa seseorang pasti telah menginjak ranjau darat, dan orang itu kemungkinan besar adalah komandan kelompoknya. Kalian menemukanku begitu cepat, kalian benar-benar berdedikasi, Charlie mencibir, melompat keluar dari hutan. Boom! 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 Tak lama kemudian, ledakan terdengar dari beberapa arah, satu demi satu, membuat wajah Charlie berubah muram.
Ledakan dari segala arah berarti orang-orang mendekat dari semua sisi, dan dia kemungkinan besar sudah berada di dalam pengepungan mereka. Kabar baik baginya. Apakah mereka semua mengendus seperti anjing? Dia mengumpat pelan, mengambil sekeranjang granat asap dan melemparkannya ke udara. Boom, boom, boom. Granat asap meledak berturut-turut dengan cepat, kabut hitam tebal langsung menyebar dan bergelombang, menutupi area seluas beberapa ratus kaki, semuanya untuk mengganggu pandangan Koman dan kelompoknya sehingga mereka dapat melarikan diri dalam kekacauan. Namun, Koman dan kelompoknya tampaknya telah mempersiapkan diri dengan baik kali ini. Saat kabut hitam membubung, orang-orang dari segala arah bergantian menggunakan teknik rahasia. Angin melolong, teknik angin dan debu, hujan badai. Setiap suara yang terdengar, teknik rahasia yang digunakan oleh orang-orang di sekitarnya berhubungan dengan angin, sehingga angin kencang berhembus dari segala arah, menyebarkan kabut hitam tebal yang baru saja membubung. Sialan, apakah ini direncanakan? Melihat kabut hitam terus-menerus tersebar, dan tidak dapat melarikan diri, wajah Charlie kembali gelap. Charlie, mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos kali ini. Tak lama kemudian, teriakan keras terdengar dari timur, dan Kilian, dengan cermin berharga tergantung di atas kepalanya, datang dengan niat membunuh. Lari. Lari lagi. Dari barat, Yul, dengan ekspresi jahat dan segel kuno tergantung di atas kepalanya, juga menyerang. Kau akan mati dengan sangat mengerikan. Dari selatan, Koman, dengan tungku perunggu spiritual di atas kepalanya, memimpin anak buahnya untuk mengepung dan membunuh, masing-masing tampak ganas dan mengancam. Kau tidak akan bisa lolos. Dari utara, Pipit memimpin sebuah tim untuk menyerang. Jaring langit sangat luas. Di atas kepala Charlie, sebuah jaring besar yang memancarkan cahaya spiritual turun dari langit. Melihat kekuatan yang begitu dahsyat, hati Charlie langsung ciut. Dari semua penyergapan sebelumnya, tidak ada yang seberbahaya ini. Kali ini, Koman dan dua kultivator alam matahari sejati lainnya menyerang secara bersamaan. Dia tahu bahwa meskipun kultivator alam asal manusia banyak jumlahnya, mereka tidak benar-benar menakutkan. Yang benar-benar dia takuti adalah 3 kultivator alam matahari sejati, Koman dan rekannya. Kultivator alam matahari sejati jauh lebih unggul daripada kultivator alam asal manusia. Ki sejati dan tian mereka telah sepenuhnya dimurnikan menjadi kekuatan spiritual. Dan justru karena itu adalah kekuatan spiritual, mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan senjata spiritual. Begitu senjata spiritual dilepaskan, kemungkinan besar akan langsung menekan penyerang di tempat. Zeng. Charlie membalikkan tangannya dan mengambil pedang langit merah, lalu menyalurkan ki sejatinya ke dalamnya, melepaskan serangan pedang dahsyat yang membelah lubang besar di jaring yang akan datang. Raungan. Dengan raungan dari binatang buas itu, teknik lompatan kera amarah dari hati binatang diaktifkan, dan dia melompat keluar dari perlindungan jaring. Kau pikir kau mau pergi kemana? Yul adalah yang pertama menyerang ke depan. Segel kuno yang tergantung di atas kepalanya terbang keluar, melayang di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan melepaskan kekuatan yang dahsyat. Meskipun Yul belum sepenuhnya melepaskan kekuatan segel kuno, Charlie langsung ditekan. Desis. Kilian juga bergerak. Cermin spiritual di atas kepalanya bersinar terang, auranya tidak lebih lemah dari segel kuno Yul. Sebelum Charlie sempat berdiri tegak, dia dipaksa terhuyung-huyung oleh cermin spiritual itu. Kemudian, artefak spiritual Koman, tungku perunggu, juga bersinar terang, langsung memaksa Charlie muntah darah. Mati. Melihat Charlie ditahan oleh 3 artefak spiritual itu, Pipit bergerak, melepaskan serangan telapak tangan. Puff. Charlie terkena, muntah darah di tempat. Ark. Charlie meraung, darahnya mengalir deras seperti api yang membara. Buka untukku. Charlie meraung lagi. Tekanan dari 3 artefak spiritual tampaknya telah melepaskan potensi batinnya. Ki sejatinya melonjak, dan dia membebaskan diri. Anak ini. Fakta bahwa dia bisa membebaskan diri dari tekanan 3 artefak spiritual sangat mengejutkan Koman dan yang lainnya. Dia baru di alam kondensasi Ki. Apakah dia monster? Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Ketiganya tampaknya telah melihat bakat Charlie yang menakutkan. Dia sudah begitu menakutkan di alam kondensasi Ki. Seperti apa dia jika dia dewasa? Mereka tidak ingin memiliki musuh seperti itu di masa depan. Hidup atau mati, tidak masalah. Koman memberi perintah dan menjadi yang pertama menyerang ke depan, jejak tangan besar menekan dari langit. Naga gila. Charlie menggunakan teknik rahasia yang kuat, menggunakan kekuatan melawan kekuatan, untuk berbenturan langsung dengan Koman. Boom. Kedua telapak tangan berbenturan,
secara mengejutkan seimbang, sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Klang. Saat dia mundur, pedang Kilian menembus langit dengan kekuatan yang tak tertandingi. Charlie bereaksi sangat cepat, menginjak gerakan kaki misterius 1000 ilusi bayangan cepat, nyaris menghindari serangan pedang Kilian yang menakjubkan. Namun, dia ditebas oleh pedang Koman yang menjulang tinggi, meninggalkan luka dalam di punggungnya. Setelah ketiganya, serangan dari segala arah menyusul. Bayangan tinju, jejak telapak tangan, energi pedang, dan cahaya pedang membanjiri, langsung menelan Charlie. Formasi pedang geng surgawi. Charlie mendengus dingin, menggunakan pedang langit merah untuk memadatkan formasi pedang geng surgawi. Namun, meskipun formasi pedang geng surgawi memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, Charlie belum menguasainya sepenuhnya. Selain itu, ada terlalu banyak penyerang dari segala arah, masing-masing dengan kultivasi yang cukup besar, menyebabkan formasi pedangnya ditembus segera setelah terbentuk. Dek, dek. Seketika, bayangan pedang beterbangan, meninggalkan luka berdarah di tubuhnya, sementara jejak telapak tangan dan bayangan tinju menghancurkan tulang dan meridiannya. Sialan. Charlie meraung marah, memegang cambuk besi di tangan kirinya dan pedang langit merah di tangan kanannya, mengabaikan lukanya, menyerbu ke arah Pipit, karena arah Pipit adalah yang terlemah di antara keempatnya. Melihat Charlie mendekat, Pipit sekali lagi menarik busurnya, melepaskan panah angin pengejar angin misterius dengan kekuatan ilahi. Jelep, bang. Charlie sama sekali tidak menghindar, membiarkan panah panjang itu menembus tubuhnya, dan dia dengan paksa mencapai Pipit, memberikan serangan cambuk yang dahsyat. Ah! Jeritan kesakitan terdengar. Cambuk besi itu tidak mengecewakan Charlie. Bahkan Pipit, yang telah melangkah ke alam matahari sejati, terkena tepat sasaran, berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya dan pikirannya kacau. Swoosh! Dalam sekejap penglihatan Pipit menjadi gelap, Charlie menginjaknya dan melemparkannya. Ledakan cahaya tiba-tiba melesat dari belakang, itu adalah senjata spiritual Kilian. Charlie terkena lagi. Cahaya itu menembus punggung dan dadanya, meninggalkan luka menganga. Serangan dari belakang segera menyusul, dan sebelum Charlie dapat kembali berdiri tegak, dia terlempar. Tangkap dia! Yul menyerbu ke depan, segel berharga di atas kepalanya berdengung, pedang pembunuhnya bergetar, tampaknya berniat mengalahkan Charlie dalam satu pukulan. Charlie bangkit, berbalik tajam, dan langsung melepaskan teknik rahasia gelombang suara kemarahan naga gila. Naga gila! Ledakan suara yang kuat, disertai dengan raungan naga yang dalam, langsung bergema. Yul, yang terkena langsung, menerima kekuatan penuh dari serangan itu. Bahkan dengan kultivasi alam matahari sejati miliknya, dia merasa pusing karena ketidaksiapannya. Mau kabur. Koman turun dari langit, menyerang dengan telapak tangannya. Naga gila! Naga gila! Charlie mengamuk, melepaskan dua serangan, naga gila, berturut-turut. Bayangan naga emas melonjak ke atas, memaksa Koman terhuyung mundur dengan erangan tertahan. Dalam sekejap itu, Kilian tiba, menebas dengan pedangnya, mengukir luka dalam di dada Charlie. Seandainya Charlie tidak memiliki fisik yang kuat, satu serangan ini akan membelahnya menjadi dua. Kia! Charlie meraung, melepaskan satu jari yangnya, kekuatannya tak tertandingi, langsung menembus bahu Kilian. Terhuyung mundur, seseorang menyerang dari samping, pedang menusuknya. Charlie segera turun tangan, meraih pedang itu dan kemudian melemparkan murid itu dengan serangan telapak tangan sebelum berbalik dan melarikan diri. Tetap di sini. Seorang murid di tingkat ke-8 alam Yuan menyerangnya. Kau berani menantangku? Charlie mencibir, mengayunkan cambuknya dan menjatuhkan murid itu ke tanah. Kemudian dia mengayunkan pedangnya, menebas seorang murid yang hendak melancarkan serangan mendadak dari samping, membuatnya muntah darah dan terhuyung mundur. Pada saat itu, dia juga ditebas di punggung. Mengabaikan luka-lukanya, Charlie tidak berani berlama-lama. Dia menggunakan jurus petir untuk membuka jalan, diikuti oleh murka surgawi naga gila, mempertaruhkan luka lebih lanjut pada tubuhnya. Dia menyerang murid dalam lainnya dengan satu telapak tangan, membuatnya muntah darah dan terhuyung mundur. Dengan ini, dia telah sepenuhnya keluar dari pengepungan. Hentikan dia! Teriak Koman, Kilian, dan Yul, tetapi sudah terlambat, karena Charlie telah menggunakan misteri mendalam 1000 ilusi bayangan cepat untuk melarikan diri lebih dari 10 zang. Kejar! Di belakangnya, sekelompok besar orang mengejarnya. Di depan, Charlie tidak berani berlama-lama. Dia mengerahkan seluruh kemampuan gerak kaki 1000 ilusi bayangan cepat, meninggalkan jejak bayangan berdarah di belakangnya. Dia tidak ingin dikepung lagi, jika tidak, dia merasa tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Cari terus.
Hutan yang sunyi di malam hari sangat gelisah, disertai dengan suara gemuruh yang konstan. Pertempuran besar ini berlangsung dari tengah malam hingga fajar, dan kemudian dari fajar hingga senja. Sambil menyeret tubuhnya yang terluka, Charlie hampir terjebak beberapa kali, tetapi dia berjuang keluar dengan pengorbanan yang mengerikan setiap kali. Bagaimana mereka bisa menangkap gerakan dengan sangat akurat? Sambil batuk darah, Charlie merenung, tampaknya telah menemukan akar masalahnya. Dia mempercepat langkahnya sambil memeriksa tubuhnya. Benar saja, dia menemukan jimat di kaki belakangnya, yang masih bersinar samar-samar. Jimat pelacak. Mata Charlie menyipit. Tidak heran mereka bisa menemukan lokasiku dengan sangat akurat tadi malam. Tidak heran ketiga ahli alam matahari sejati muncul bersamaan, semuanya karena jimat pelacak ini. Rencana yang cerdas. Charlie tersenyum dingin dan merobek jimat pelacak itu dengan lambaian tangannya. Bersambung ke bagian 41.